perhatikan waktunya. Harus Bismillah. objektif lewat juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Kayaknya kurang semangat nih. Saya ada pantun. Jalan-jalan ke kota Baghdad, Masya Allah. lihat gedung bertingkat-tingkat. Jikalau Anda umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Tanpa Allah kita tidaklah bisa menjalani kehidupan yang fana ini. Semoga kita menjadi umat yang selalu bertakwa di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada manusia yang paling mulia, baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menginginkan umatnya selamat dunia menuju akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul ceramah saya pada hari ini ialah mengatasi kegalauan. Setiap orang pasti pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, gundah gulana yang tentunya membuat hati kita tidak enak, membuat hati kita tidak nyaman, membuat hati kita tidak tenang. Ketahuilah saudaraku bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab, biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, ataupun itu berupa harta, ataupun berupa jabatan, ataupun perkara lain dari urusan dunia. Maka ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita sering sedih sekali. Memang banyak demikian orang yang memikirkan dunia, ia akan cepat galau. Maka jangan sampai keinginan terbesar kita adalah kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya hatinya menjadi lemah, hatinya menjadi cepat galau, hatinya menjadi cepat gelisah. Wa ja'ala faqra'u baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Maka ini adalah merupakan akibat kita terlalu mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali kita ditimpa kegalauan. Ada lagi gala yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita sedih, tiba-tiba hati kita galau. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Jamaah ingin tahu cara mengobatinya? Ayo, siapa yang ingin tahu? Apa yang kita lakukan ketika kita ditimpa galau? Ada 4 poin yang harus kita lakukan ketika kita ditimpa galau. Pertama, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang sedih, untuk hati yang galau, selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Allah taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub."
ketahuilah, hanya dengan berzikir kepadaku, kata Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Kita sebagai santri, marilah kita membanyak membaca Al-Quran. Isilah hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, pagi, siang, sore, dan malam. Karena Al-Quran adalah penawar dari segala obat yang ada di dalam hati. Ketiga, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah? Karena kita telah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima, dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Keempat, jangan sekali-kali kita mengadu kepada manusia. Di saat kita ditimpa gundah gulana, di saat kita ditimpa kegalauan, di saat kita ditimpa banyak masalah, jangan sekali-kali kita mengadu kepada manusia. Kebanyakan orang ketika ia banyak masalah, ketika ia ditimpa kegalauan, dia pasti mengadu kepada manusia. Ia curhat kepada manusia. Mengadulah kepada manusia, adukanlah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub ketika ia sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, maka ia berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Yusuf ayat 86. Maka dari itu, di saat kita ditimpa kegalauan, di saat kita ditimpa gundah gulana, di saat kita ditimpa banyak masalah, marilah segeralah kita obati dengan hal-hal seperti itu, dan kita berusaha menjadikan hati kita hati yang tenang dan tentram dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah saya ini. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Mau dengar pantun nggak? Angin malam membawa nikmat, tidur dalam keadaan utuh. Saya sampaikan kepada muslimin muslimat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.